Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Lodita Dia. Aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau klik videoku. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk support dan waktunya. Aku ucapkan terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu dan kuotanya untuk nontonin video aku. Nah, seperti di judul thumbnail dan apa yang kalian lihat di sini, aku tuh lagi nyuci piring ya teman-teman. Langsung aja ya videonya tanpa berbasa-basi. Jadi di sini tuh tepatnya pas ini video aku ambil di hari Jumat ya teman-teman. Karena di hari Jumat itu harusnya tuh aku pakai alarm ya. Alarmku tuh selalu bunyi dia 4:30. Apalagi waktu subuh ya, subuh udah berkumandang azannya gitu. Itu pas banget sama jam alarmku bunyi. Tapi karena sama suami aku alarmnya itu dimatikan, jadi kan aku nggak kedengeran ya, yang kedengeran itu suami aku. Terus suami aku itu lanjut tidur lagi, dia nggak subuhan dan kami berdua nggak subuhan sama sekali. Jadi tahu-tahu tuh jamnya itu sudah di 5:30 pagi ya teman-teman. Jadi aku tuh bener-bener kelabaan banget karena posisinya itu suami aku dan juga anak aku tuh masih hari aktif beraktivitas ya teman-teman. Jadi di hari Jumatnya itu suami aku masih masuk kerja dan juga anak aku tuh masih masuk sekolahnya. Dan di sini tuh aku paginya langsung kebingungan ya. Tapi alhamdulillahnya nasi sisa kemarin itu masih ada. Jadi kami bertiga ini sarapan paginya itu menggunakan nasi yang sisa kemarin gitu. Terus aku gorengin telur untuk anak aku. Terus aku gorengin ayam goreng karena memang aku tuh punya stok ayam ungkep ayam gitu ya teman-teman. Jadi bisa sangat membantu aku untuk kalau waktunya kepepet kayak gini ya teman-teman, enggak kebingungan untuk cari lauk lagi, jadi langsung tinggal goreng aja ya. Nah jadi di sini ini tuh cucian piring aku sisa semalaman karena suami aku tuh pulangnya malam banget di hari Kamisnya itu sekitar jam 9 malam. Terus untuk apa itu mangkok bekalnya atau lepaknya itu belum kecuci, terus ketambahan lagi hari Kamisnya kan aku jualan gitu ya, jadi untuk piring-piring kotor itu pada numpuk semuanya gitu ya. Aku pikir udahlah besok aja karena memang hari Kamis itu aku capek banget, aku kerja sendirian gak ada yang bantuin. Jadi untuk cuci piring ini benar-benar banyak banget yang seperti kalian lihat ya. Lah ternyata di hari Jumatnya itu aku bangunnya kesiangan. Jadilah makin nambah numpuk ya teman-teman. Jadi untuk di Jumatnya itu aku pagi tuh nggak nyuci piring, jadi langsung goreng ayam, terus langsung makan sarapan, terus nyiapin anak aku sekolah gitu ya. Jadi nggak fokus untuk urusan dapur. Nah setelahnya aku mengantar anak aku sekolah, lanjutlah aku untuk berberes rumah begitu teman-teman. Padahal untuk alarm aku itu udah aku standby dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu harus nyala terus ya, karena gegara suami aku yang udah bunyi ya alarmnya terus dimatiin, jadinya pada nggak kedengeran, terus akhirnya bangunnya pada kesiangan semua. Ya udah, akhirnya kerjaan pada numpuk semuanya ya teman-teman. Ada yang samaan kayak aku nggak sih? Gara-gara alarm mati, bukan mati sih ya, dimatiin ya tepatnya, itu jadinya kelabaan kayak gini. Dan aku tuh sebel banget ya, udah waktunya pendek terus diburu-buru, jadinya tuh makin emosi gitu loh teman-teman. Jadi apa-apa tuh aku brabruk udah saking pegelnya aku gitu ya, saking sebelnya aku. Terus aku juga tadinya tuh sekitaran jam 6 pagi aku minta tolong suami aku untuk beliin aku lele, karena kan memang di hari Jumatnya itu aku nggak masak ya teman-teman, jadi nggak ada stok makanan di kulkas. Jadi aku kepengen aja buat menu untuk makan siangnya itu pakai lele goreng gitu aja untuk nyiapin makan siangnya anak aku. Jadi di sini itu di tempatku yang jualan lele tuh cuma satu orang aja yang jual lele segar ya.
Jadi kalau pagi lah ya, jam habis subuh gitu, sekitar sampai jam 9-an pagi itu, kalau nggak keburu beli lele itu pasti nggak dapat lelenya. Jadi waktu jam 6 pagi gitu aku minta tolong suami untuk beliin lele. Terus aku melanjutkan aktivitas nyuapin anak aku, nyiapin bekal anak aku. Beneran sumpah aku tuh paling sebel banget ya kalau harusnya itu bangunnya pagi tapi malah bangunnya siang banget gitu. Jadi semuanya tuh bikin sebel aja gitu, bikin tambah emosi gitu ya. Dan rasanya tuh semuanya kerjaan bakalan keburu-buru gitu ya. Terus di sini alhamdulillah untuk cuci piring aku udah habis, udah selesai ya, udah kembali bersih lagi. Di sini masih ada wajan atau kuali, tinggal satu, dan juga centong nasinya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku minta supportnya dari kalian ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Terus nonton di 3 menit pertama ya, dan jangan di skip supaya aku bisa segera ngumpulin untuk waktu jam tonton aku ya, jam tayang aku, karena kurang dikit lagi sih aku tuh sudah bermain YouTube itu sekitar 3 tahunan ya teman-teman, karena mungkin aku kurang konsisten untuk upload videonya. Jadi waktu jam tonton tayangnya itu juga ikutan berkurang begitu. Jadi aku minta supportnya ya dari teman-teman semua. Kalau bisa kalian share, bantu aku ya teman-teman. Jangan lupa untuk komennya juga biar aku tuh makin semangat lagi untuk membuat videonya, kegiatan aktivitas ibu rumah tangga ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di videonya. Di sini aku sudah menyikat untuk wastafel aku ya, biar lemak yang nempel, bekas-bekas dari cucian piring aku yang numpuk tadi itu pada hempas semua, pada hilang semua ya. Nah di sini sudah mulai terlihat bersih ya. Terus di sini aku langsung aja nuangin lele yang dibeli suami aku tadi. Di sini aku mau bersihkan dulu untuk area mulutnya, rahangnya itu aku ambil, terus aku bersihkan. Terus nanti bagian tubuhnya itu aku sayat biar bumbunya merasuk ke dalam daging ikan lelenya. Oke, sambil aku membersihkan ikan lele, di sini aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Jadi anak aku itu semenjak dia lahir sampai usia sebelum sekolah itu dia tuh nggak pernah yang namanya batuk pilek ya teman-teman. Jadi hampir memang nggak pernah, sekali gitu jarang banget. Apalagi anak aku itu tipikal anak yang tidak pernah keluar rumah ya. Jadi untuk bersosialisasi dia tuh berkurang banget. Aku menyadari itu karena memang aku jarang banget ngajakin dia keluar untuk berkumpul sama tetangga-tetangga yang lain. Makanya untuk menurut aku memang baiknya begitu ya. Jadi jarang berinteraksi sama orang. Terus penyakit yang menular itu nggak seberapa gitu ya. Paling dia itu demam, sakitnya itu hanya demam biasa aja, nanti dikasih sirup juga udah selesai gitu ya. Nah tapi ya semenjak dia sekolah, uh, dia tuh masuknya di tanggal 15 Juli ya, kemarin ini, tahun ini ya. Sampai sekarang itu batuk pilek itu dia tuh sudah berkali-kali ya teman-teman. Jadi ya seminggu 2 minggu dia tuh sembuh, terus ketularan lagi. Terus dia bersin-bersin, terus habis itu besoknya 1 hari 2 hari dia bakalan batuk pilek lagi. Nah seperti itu terus teman-teman. Aku tuh sampai heran ya, aku tuh bener-bener sampai capek untuk ngasih obat ke anak aku ya. Sampai aku tuh bener-bener jengkel banget. Akhirnya nggak aku kasih obat sama sekali karena aku juga mikir jangka panjangnya untuk anak aku ya, karena itu kan juga nggak baik ya untuk obat-obatan kayak gitu. Nah yang terakhir itu kemarin itu dia tuh batuk pilek ngikil banget, aku sampai kesusahan gitu ya karena mengganggu aktivitas tidurnya dia. Terus akhirnya aku ajak dia ke bidan, akhirnya terus dikasih sirup dan juga obat puyer gitu ya. Terus setelah itu
aku minumkan ke anak aku, dan alhamdulillah sudah berkurang ya, tinggal batuknya aja, batuk kering gitu. Cuman itu pun juga nggak segera apa ya, berhenti gitu ya. Aku tuh sampai bingung loh teman-teman, ada obat yang paling manjur nggak sih untuk anak batuknya itu, karena memang susah banget dan bandel banget itu si batuknya. Apa memang karena musimnya atau gimana, aku juga nggak paham. Terus akhirnya aku pun juga ketularan dari anak aku gitu ya, karena aku ibu rumah tangga nggak kemana-mana, dan aku fokus untuk merawat dia aja di rumah. Jadi aku tuh ikutan ketularan dia gitu ya, aku juga batuk pilek. Terus akhirnya aku ambruk gitu ya, aku ikutan sakit sampai nggak bisa berdiri gitu. Terus akhirnya aku dibawa juga ke bidan sama suami aku. Nah sekarang itu aku tuh lagi aku tuh juga batuk pilek ikutan anak aku, dan sudah sekitar 2 mingguan ini batuk aku tuh yang mengikil itu tuh nggak segera berhenti, nggak segera sembuh gitu ya teman-teman. Aku tuh sampai sebel banget, udah capek banget rasanya, apalagi aku tuh ada dahaknya gitu, jadi itu sangat mengganggu aku banget. Apalagi untuk bernafas ya, itu susah banget rasanya. Tiap pagi tuh aku muntah-muntah gak karuan, kayak orang ngidam aja loh. Nah aku minta sarannya dari teman-teman semua, kalau kalian tahu obat yang paling manjur untuk obat batuk itu apa ya, kalian bisa tolong komen di komentar aku ya teman-teman. Aku mohon banget, aku udah capek banget ngerasanya ya. Dan sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah ngasih tahu info obat yang paling manjur untuk aku. Oke, lanjut lagi di videonya. Di sini untuk ikan lelenya sudah aku kasih bumbu ya. Jadi aku tuh pakai bumbu marinasi yang instan ya, yang sasetan gitu, karena memang aku tiap harinya tuh memang pakai itu ya, tiap kali masak ikan lele atau ungkep ayamnya. Terus aku tambahin garam karena menurut aku kurang gurih ya gitu, jadi tadi aku tambahin untuk garamnya. Terus aku rendam. Terus sambil ini aku untuk gosok baju, karena memang aktivitas aku tuh gak jauh dari yang namanya gosok baju ya teman-teman. Ini tuh sebetulnya dikit banget kok untuk gosok bajunya, nggak sampai yang banyak gitu, enggak, karena aku nggak mau yang banyak-banyak. Terus nanti akhirnya males dengan sendirinya ya kalau udah pada numpuk sangat banyak. Itu juga bisa menghukum aku sendiri, karena pekerjaan yang ditumpuk-tumpuk itu bakalan jadi males banget gitu ya untuk kerjainnya. Dan semoga apa yang aku share tidak membuat kalian bosan untuk nontonin aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman, karena memang kegiatan ibu rumah tangga itu ya udah muter aja di situ ya. Ya kalau nggak cuci piring ya gosok, kalau nggak gitu ya masak ya. Ya seperti orang-orang pada biasanya lah. Nah oke, sampai di sini dulu ya video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan pernah bosan untuk nontonin video aku ya. Semoga apa yang aku share bisa untuk bermanfaat untuk kalian, juga menginspirasi untuk kalian, bisa menularkan semangat untuk beberesnya ya. Jangan pernah malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau malas bakalan gak akan selesai ya. Kalau nggak kita yang menyelesaikan, siapa lagi, ya kan? Apalagi kalau suami liatin kita bekerja, itu pasti komen, udahlah jangan capek-capek. Tapi kalau nggak segera dilaksanakan, kitanya itu siapa yang akan melaksanakannya ya, yang akan menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Ya nggak sih? Pasti akan numpuk. Udah, sampai di sini dulu video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.